Bersedia, siap, beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yuni Rabia. Hadir, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Nur Aisyah. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya. Iya, Bu. Nah, baiklah, karena sekarang kita berada dalam pandemi COVID-19, semoga kita diberi kesehatan, dijauhkan dari wabah corona ini. Amin. Dan semoga corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dengan protokol kesehatannya ya, dilaksanakan. Iya, Bu. Kita lanjut pada materi kita, yaitu teks editorial opini. Teks editorial. Teks editorial atau opini. Ada yang tahu apa itu teks editorial? Bu. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut bisa meliputi masalah politik, masalah sosial ekonomi, dan masalah yang berhubungan dengan signifikan dengan politik. Sampai sini paham? Paham. Nah, kita lanjut pada ciri-ciri teks editorial. Nah, ciri-ciri teks editorial ini terdiri atas 4. Yang pertama itu tema tulisannya selalu hangat, aktual, dan faktual. Yang kedua bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, tajuk rencana merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif, dan yang terakhir yaitu menarik untuk dibaca. Nah, kita lanjut pada kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, kaidah kebahasaan teks editorial ini terdiri atas 5. Yang pertama itu adverbia, yang kedua konjungsi, yang ketiga verba material, yang keempat verba relasional, dan yang terakhir yaitu verba mental. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Jika ada yang ingin menulis, silahkan buka catatannya. Baiklah, yang pertama itu adverbia. Adverbia itu ditujukan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan memperhatikan menggunakan kata keterangan. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung pada teks. Yang ketiga itu verba material. Verba yang menunjukkan perbuatan atau perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat yaitu verba relasional. Verba yang menunjukkan hubungan intensitas dengan pemilik. Dan yang terakhir yaitu verba material. Verba yang menggunakan persepsi, afeksi, dan kognisi. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, kita lanjut pada struktur teks editorial. Nah, struktur teks editorial ini terdiri atas 3. Yang pertama itu pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua yaitu argumentasi, dan yang ketiga itu penyataan atau penegasan ulang pendapat. Ada yang tahu? Ada yang bisa jelaskan ketiga struktur tersebut? Nah, Ibu akan jelaskan. Yang pertama itu penyataan pendapat atau tesis. Nah, penyataan pendapat ini, tesis ini berisi
bagian sudut pandang pemilih mengenai masalah yang dibahas. Yang kedua, argumentasi, alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat memperkuat pernyataan dalam tesis. Walau secara umum argumentasi diartikan untuk menolak suatu pendapat. Nah, yang terakhir yaitu pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Nah, bagian ini berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Nah, hari ini kita bahas tentang dari penjelasan teks editorial. Yang kedua, ciri-ciri teks editorial. Yang ketiga, struktur kaidah teks editorial, dan yang terakhir yaitu struktur teks editorial. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Serasa kalian paham dengan penjelasan Ibu. Nah, sekarang Ibu yang bertanya pada kalian. Coba jelaskan kelima kaidah kebahasaan teks editorial. Saya, Bu. Silakan. Yang pertama itu adverbia adalah ditujukan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan atau adverbial frekuentatif. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung pada teks. Yang ketiga, verba material yang artinya verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat, verba relasional yang artinya verba yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Yang kelima, verba mental yang artinya verba yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Nah, beri aplaus kepada temannya. Silahkan buka halaman 2. Di situ terdapat soal 1-5. Silahkan dikerja. Ya, sebelum ibu kasih tugas, ada yang bisa simpulkan dari materi hari ini? Saya, Bu. Silakan. Yang pertama itu kita membahas tentang penjelasan dari atau arti makna dari teks editorial atau opini. Yang kedua itu ada ciri-ciri teks editorial yang terdiri dari 4. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks editorial ada 5, yaitu adverbia, konjungsi, verba material, verba relasional, dan verba mental. Kemudian yang terakhir ada 3 struktur teks editorial. Beri aplaus kepada temannya. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini karena waktu sudah menunjukkan. Jangan lupa tugasnya yaitu halaman 2 nomor 1-5. Silahkan dikerja, dikumpul minggu depan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.